Gue diajarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 168 bahwa wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi ada seseorang yang dulunya dia menjadi justru pengikut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Husein Ja'far Hadar. Dan hari ini gue didatangi ya paling enggak masih pengikutnya sih. Dulunya pengikutnya. Iya. Tiap hari gue didatangi sih sama setannya. Masa tapi gue karena kan dia selalu mengganggu kita ya setiap hari. Nah hari ini tapi gue surprise karena justru pengikutnya loh yang hadir. Dulu pengikutnya. Mongol. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Mongol Stress bener ya? Yoi, nama entertainment. Mongol Stress. Nama aslinya? Roni Immanuel. Wah, sangat Islami sekali ya. Cuman kan muka nggak mendukung. Jadi lebih mendukung Mongol Stress. Ya, Immanuel itu berarti nama baptis? Enggak, jadi Mongol tuh kan lahir dari Mama Manado. Jadi nama hanya ada Roni di surat baptis. Kan kalau sama Kristen tuh kan surat pembaptisan. Nah hanya nama Roni, nggak ada marga. Oke. Jadi di saat mau mendaftar sekolah terpaksa pakai marga Mama. Tapi di saat Mongol di Jakarta merantau ngurusin semuanya, akhirnya mengganti nama jadi Immanuel. Ya marganya Mama dihilangkan. Oh oke. Dari Manado. Yo icoy. Sangat terlihat lo Manadonya. Di mananya? Bahasanya. Kalau muka kan enggak. Muka enggak, karena Manado identik ganteng, putih, hidung mancung. Nah kita kan jauh banget. Tapi gue pernah ke Manado tuh dan lama banget, mungkin 4 hari lah ya untuk satu acara. Gue sempat jalan-jalan di sana. Berarti tapi kalau Mongol undang lagi buat ke Manado boleh dong? Boleh dong. Cakep. Tapi jauh banget ya. Jauh, 3 jam setengah. 3 jam. Ya saya pernah sampai ngomong sama maskapai penerbangan kalau bisnis kelas boleh nggak kira-kira kursinya take outin aja, jadi situ biar kita bisa main QQ. 3 jam setengah loh kan lumayan ya kan, kalah ganti. Iya. Mana gue pas balik dari Manado transit. Enggak. Kita dia kenal gue gitu. Ketika gue duduk di ekonomi, kemudian ya udah duduk di depan aja, dikasih bisnis sama dia. Tapi ketika gue duduk di bisnis, dia duduk di samping gue si pramugaranya. Nanya lah tentang agama 3,5 jam, mending gue di ekonomi gue tidur. Ada yang nanya daripada di bisnis gue ditanya-tanya. Jadi sebenarnya Bif ada solusinya buat kita kalau mau berangkat penerbangan lebih dari 3 jam biar nggak ditanya. Gimana tuh? Pasang sabuk langsung molor aja, nggak akan ada yang nanya itu. Paling ngingetin, mas mau makan nggak? Ngomong-ngomong, khas Mongol itu kacamata di di kepala. Karena yang minus kan otaknya bukan matanya. Jadi ini udah dipasang biar kita nanti arah pertanyaannya nggak melenceng. Lurus aja. Takut banyak di cut kan kali. Gua ke Manado dan orang-orangnya religius. Ya. Yang Islam sangat Islami. Ya. Kemudian yang Kristen juga begitu. Ya. Gereja di mana-mana, masjid di mana-mana. Tapi kenapa lu jadi menyembah tidak dari semua agama itu? Salah satunya tidak dipilih, malah milih yang tidak. Iya, menyembah setan. Jadi gini, Bib, posisi Mongol kenapa akhirnya bisa terjerumus ke situ? Ini menurut penilaian Mongol ya, Bib. Karena saya tidak lahir dari keluarga yang berani mendidik anak itu dengan cara yang elegan. Kan saya nggak punya mama. Saya mama, taunya itu mama, tapi gue manggilnya ternyata bukan mama, gue manggilnya Akang. Akang tuh kakak perempuan. Jadi gue anggap beliau adalah kakakku, bukan mamaku. Padahal itu mama. Dan posisi beliau itu sedang dipasung. Setelah melahirkan Mongol, ternyata mamaku tuh dipasung kurang lebih 4 tahunan. Dan pas terakhir itu gue nganterin makan, ternyata beliau udah meninggal. Itu juga hasil diagnosa dari
mantri karena daerah kami nggak ada dokter karena di Sanger, Iya. di daerah Tamako. Jadi hari kedua mama di peti mati, itulah Mongol baru tahu kalau itu mamaku karena oma yang, nah oma ini Mongol panggil mama. Oke. Dia bilang begini, oma mau jujur pangana, kita ini nganape oma bukan nganape mama. Oke. Kita ini nganape mama pe mama. Jadi saya ini bukan mamamu. Ibumu. Saya ini mamanya mamamu. Nganape mama yang ini. Iya. Nah itu udah di peti mati hari kedua. Dan kalimat selanjutnya adalah ngana tutu nganape mama pe mata. Jadi ternyata mamaku tuh 2 hari itu matanya nggak ketutup. Oh. Nah di saat kita menutup itulah tertutuplah mata mama, mataku yang kebuka. Matamu yang kebuka. Mata Artinya mulai Mata secara batin batinku, melihat. iya karena pas keluar dari dalam rumah, Mongol keluar ke tangga mau ke sekolah. Kan rumah Mongol tuh depannya nama sekolah karena rumah tanah rumah kita itu termasuk sekolah itu dikasih ke sekolah oleh oma dengan perjanjian nanti kan dikembalikan. Nah kita duduk di tangga, Mongol lihat tuh di bubungan atas rumah tuh ternyata penuh dengan makhluk-makhluk yang sangat nice to meet you. Itu umur berapa? 4 tahun. Gua kira kan mata mama tertutup, mata gue terbuka, maksudnya secara batin menjadi orang yang lebih baik. Enggak. Oh, benar-benar Melihat. ngelihat. Dan Ngelihat apa tuh? banyak lah berbentuk yang hitam-hitam bersayap hitam-hitam. gitu. Nah setelah kita cross check ke keluarga, ternyata mamaku dulu adalah elders atau penatua dari COG, Apa tuh? Children of God, sekte penyesatan yang pertama kali ada di Indonesia. Oh sekte kedua setelah Brotherhood Itu of siapa Snake. mamamu? Mama dulu tuh ternyata ikut-ikut itu. Mama yang sudah yang udah wafat meninggal itu. ini. Oh. Iya. Oh dulu ikut itu. Ternyata ikut situ. Jadi secara tidak langsung kemungkinan besar, ini kan kemungkinan ya. Mungkin waktu mama lagi hamilin Mongol, dia mungkin karena stres atau bagaimana dia nasarin Mongol. Jadi di saat Mongol ketemu orang bule di satu tempat, depannya itu tempat dugem di Manado. Iya. Seberangnya tuh ada namanya Telkom. Nah kita lagi duduk di situ, ada bule 3 orang datang dan dia ngajak kenalan. Sekalipun bahasa Indonesianya orang Manado bilang patah-patah, dia bilang join with us. Kita punya gini. Nah kan ingat Mongol tidak dididik pada posisi sebagai anak yang sebenarnya. Oke. Harusnya kan kalau dididik orang tua ada yang dilarang, mana boleh mana tidak, Iya. apa yang benar apa yang salah, apa yang dosa apa yang tidak, kan ada ajaran itu kalau di keluarga. Ini kan Mongol enggak. Jadi di saat ketemu bule diajak join with us, Mongol ke tempat mereka, Mongol merasa nyaman, Bib, jujur. Itu setelah mama mati Meninggal. berapa lama ketemu bule? Itu kurang lebih mama meninggal Mongol umur 4 tahun. Mongol ketemu bule itu kurang lebih umur 15-16. Berarti 12 tahun setelah itu. Iya. Selama 12 tahun tuh Sekolah. Dan selalu melihat, sering melihat. Iya. Bahkan jadi teman ngobrol. Oh iya. Nah ini yang Mongol belum pernah cerita. Curhat ke netizen. Karena maksudnya begini, Bib, saya kan dididik oleh oma. Nah oma kan beda mendidik kita sebagai seorang ibu. Oma tuh pasti ada batasannya. Iya. Karena oma ini, mama saya punya adik laki-laki, usianya nggak jauh banget sama Mongol. Selisih 7 tahunan. Jadi otomatis oma lebih ngurusin anaknya yang jadi omnya Mongol tuh. Iya. Nah jadi saya nggak punya siapa-siapanya. Suka nongkrong di kuburnya mama, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlihat yang di mata batinku itu. Karena kuburannya zaman tanah dulu biasa. Enggak dong. Bagus kan? Bagus, Iya, memang. biasa karena kita kan keluarga bangsawan dalam satu kompleks yang besar. Kalau di kampung saya tuh kuburan Cina tuh bagus-bagus, Nah, luas, bagus. Iya, lubang itu kalau boleh dibikinin tempat buat masak jadi. Kan? Nah, Mongol juga begitu. Jadi di saat itu Mongol tempatnya ke kuburan, duduk, kadang ketiduran di situ. Jadi itu udah dari usia masih Mongol SD. Sampai ketiduran di situ. Iya. Dan Mongol merasa enjoy, dan di saat ketemu mereka tim satanik itu, Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu siapa aku. Aku diterima tanpa dihakimi. Betapapun
itu positif sekali, Yo, padahal dari kalangan sisi yang setan. tidak benar. Iya. Ya toh? Tapi mereka justru menerima dan tidak pernah ngorek-ngorek siapa lu. Cuman mereka bilang bahwa gua udah punya covenant member. Gua Apa tuh? sudah punya ikatan perjanjian. Nah, itu kemungkinan dari mama. Dari mama. Jadi itu umur berapa tadi? Berapa belas tahun? 15-16 tahun. 15-16 tahun. Tiba-tiba ketemu bule random aja. Random. And then dia bilang join to us. Terus Mongol nggak nyampe. Biasa kan kalau untuk jadi salah satu LC itu butuh tahunan. Mongol hanya 3 bulan ditabiskan. Ditabiskan jadi LC. LC. Itu setelah ketemu terus ngapain sama Ya bule kita itu? jadi Diajak ke markasnya. ya ke tempat mereka melakukan ibadah. Dalam tanda kutip ibadah, kalau benarnya kan ritual. Ritual. Dilakukan tempat ritual dan kita ikut join di ritual tersebut, diajarin. Ya udah, Yang dasar banget diajarin apa tuh? tentang menghujat Menghujat. nabi. Oh harus menghujat Nabi. Iya, tidak ada menyembah setan. Pokoknya kalau ada bilang oh gereja setan tuh menyembah setan. Mohon maaf Bib, satanisme tidak pernah menyembah setan. Dia menghujat Nabi. Nabi. Semua Nabi. Ya. Tahu kenapa Bib? Kenapa? Satanik menghujatnya Nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi yang punya jejak. Oke, kalau Tuhan nggak ada Nggak berjejak. wujudnya, nggak ada jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau Iya, agama Kristen, Nabi Muhammad agama Islam. Pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Iya. Nah, sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Oke, oh itu strateginya. Strateginya, karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian dari satanik. Oh iya, gua pernah tuh ceramah itu. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Kata gua, kalau lu gak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Karena kalau poligami itu ajaran Islam yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lo akan gak suka kepada Nabi lo. Kalau udah gak suka sama Nabi lo, berarti lo udah bahaya. berkurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Udah bahaya tuh. Karena kalau di saat kita melakukan yang namanya keraguan-raguan kepada Nabi kita, kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad, atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus, itu akan terbentuk di di otak kita, mau alam bawah sadar maupun yang tidak sadar, kita mulai memunculkan keraguan-raguan. Salah baca buku, kelar hidup kita. Game. Oke. Nah, jadi itu yang dilakukan satanik. Kalau yang dihujat apa Ngol? Yang dihujat kalau kami di agama Kristen, ya kan, dihujat oleh satanik itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama Bib. Karena di satanik kan dibilang begini di Alkitab, bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Toh? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat ngelahirin gitu loh. Lahirnya di wilayah lain malah. Justru lahirnya di kandang. Kalau di Alkitab nih, Bib. Nah, jadi kita cari gimana yang kita bisa ubek. Akhirnya membuat orang sebelah sana, bener kan, nggak mungkin kayaknya dia Tuhan, nggak mungkin dia seorang nabi. Sama juga dengan Nabi Muhammad, diubek sebelum beliau menjadi seorang nabi. Diubek lagi setelah dia menjadi seorang nabi, diubek lagi siapa istri-istrinya. Cari sisi lemahnya nabi-nabi ini, itu yang dihantam. Nanti keluar buku, Bib. Buku-buku yang seolah-olah adalah buku yang mendukung alibi tentang ketidakjelasan para nabi ini. Dan buku itu hanya beredarnya di dalam kalian aja? Di kalangan sendiri. Misalnya gue mau beli di Gramedia itu gak ada ya? Kadang ada. Tetapi yang paling gampang nyari adalah di ATM.
Apa tuh ATM? Suka ada traktat yang kertas Oh iya. di staples, Iya, terus ditinggal-tinggalin di situ tentang ajaran ini. Iya, iya. Nah itu tuh bagian dari yang nggak bener Strategi itu. marketingnya dia. Karena kalau orang di ATM kan otomatis bacalah buat bahan bacaan. Iya. Padahal kan dia lupa. Makin kita mempelajari, termaktub di otak, itu mempengaruhi keimanan kita. Iya. Langsung meragukan tuh. Kadang bahasa kau tuh meragukan tuh paling berbahaya. Iya, karena rata-rata sebagian kita imannya tipis. Yo, itu. Goyang dikit hilang. Kelar gitu. Kalau kan. imannya bagus kan nggak akan laku Enggak. ya. Gitu, Kan gitu. bisa. Itu yang Mongol selalu bilang, Bib. Ke teman-teman yang setiap kali di podcast. Gue selalu bilang kalau kita beragama Kristen, rajinlah baca Alkitab. Kalau lu agama Islam, gue nggak suruh rajin baca Al-Quran. Gue bilang lu rajin tadarusan. Entah berjamaah, entah sendirian. Iya. Masalah lu bacanya salah. Kalau lu sendiri pasti ada yang ngomong di telinga lu, ini Iya. salah baca nih. Nah karena kenapa makin kita mempelajari tentang kitab, Alkitab maupun Al-Quran, secara tidak langsung iman kita tuh pasti menebal. Menebal. Nah iman menebal ada penyesatan, Bib, nggak goyang. Nggak goyang ya. Karena dia harus hantem temboknya yang tebal tadi. Iya. Malah bisa jadi dia yang tobat. Nah itu jadi di satanik tuh begitu, Bib. Jadi mengalami ritual. Gua di ritual-ritual tuh termasuk kan kita di Apa kalau ritualnya? ritual tuh ya sama ya, kita nyanyi-nyanyi tapi lagu-lagu yang metal hardcore yang lebih ke underground, yang kayak kayak lagu-lagunya Metallica, Sympathy for the Devil, atau beberapa lagu-lagu yang lain yang arahnya memang benar-benar penghujatan. Nah baru Berarti di markas itu ada alat musik lengkap. dong, lengkap. Dan itu orang nggak tahu, orang luar nggak tahu ke tempat itu. nggak tahu kan, kelihatan bukan. Emang kayak di Amerika Church of Satan San Francisco kan Enggak. Kalau di sini kan belum ada badan bawah hukumnya, tanah. masih Iya. underground kalau Underground. istilahnya kita. Tapi kan bukan di bawah tanah. Iya, bukan dalam Gedungnya pengertian tetap di atas sebenarnya. tanah. Mereka kadang menggunakan ballroom, kadang Iya. mereka menggunakan satu rumah dijadiin pangkalan. Itu kan bisa. Tinggal tempel yang buat peredam. Iya. Nggak kedengeran kalau ternyata ada stadium 2. Iya. Waduh. Noise di sana kayaknya enak tuh Ya, Mas studio. apalagi anak muda. Iya. Soalnya sasaran satanik Bib, nggak orang tua, Anak muda. anak Kenapa? muda. Labilismenya lebih tinggi daripada orang tua. Oke. Kalau orang tua nih Mongol bilang di podcast Mas Dedi maupun podcast yang lain, kalau dia udah gandrung dengan Abdul Somad, sampai Tuhan datang dia akan tetap di Abdul Somad. Sekalipun berita banyak yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia akan tetap ke Abdul Somad. Iya. Tapi kalau anak muda, Bib, hari ini gandrung sama Habib Jafar, besoknya dia dengar lagi dia gandrung dengan ini. Iya. Karena labilismenya. Yang kedua, rasa ingin tahu anak muda tuh lebih tinggi daripada orang tua. Iya. Orang tua cuman taunya pingin tahu tentang akhirat. Anak muda everything. Semua dia pingin tahu. Iya. Yaitu dicari tahu dengan mana? Nggak nanya ke ustadz, nggak nanya ke para habib, menggunakan media sosial. Media sosial. Apakah media sosial membeli solusi? Heeh. Tidak, Bib. Tambah ngejelimet. Ngambang jelimet. Malah banyak propaganda. Yo coy. Iya, makanya gue sering tuh, kenapa gue dakwah ke anak muda, gue sering bilang bahwa karena Nabi dalam hadisnya itu bilang kalau anak muda itu punya sofwah, kecenderungan kepada hal-hal yang sia-sia atau buruk, atau dia penasaran ingin tahu dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini harus dibentengi nih agar dia gak ngawur kemana-mana. Dan kalau itu kalian sukses melakukan itu, membuat anak muda taat, maka Tuhan tersenyum. Karena kalau orang tua taat biasa. Betul. Biasa, kalau gak karena ingat mati, jatah nakalnya udah habis waktu dia muda. Kalau anak muda nggak masih mungkin ada. dong dia martel kola umur 65, tenggengnya meninggal tuh, ya kan?
Tapi kalau anak muda kan is everything I want to do. Yang kedua, Bib, kenapa anak muda itu rentan? Karena pencarian jati dirinya kalau dia tidak dapat di rumah dan di lingkungan agamanya, dia nyari di luar. Akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang tidak pada orang yang sama untuk mempertumbuhkan iman percaya dia kepada Tuhannya. Itu yang paling berbahaya. Jadi kami di satanik dulu ini dulu ya, berarti saya dulu. Masih kami ya masih satanik. Kita memang targetnya anak muda. Kedua, kalau anak muda tidak bisa lagi yakin dengan imannya, Bib, saya bilang di podcast Mas Dedi, 2025 kita kehilangan generasi yang percaya Tuhan. Yang akan berakibat fatal buat Indonesia, bisa jadi negara ateis di dunia. Nah, jadi dari sekarang tuh Habib sebagai adalah Habib muda, hantam nih generasi muda. Tapi ingat Bib, jangan pernah dihakimi, karena anak muda kalau dihakimi dia keluar. Itu prinsip gue, bukan menghakimi tapi memberi solusi dalam dakwah. Dan memang tahun 2019 tuh gue pernah baca ada situs ateisindonesia.org kalau nggak salah. Itu orang Indonesia, anak muda itu 1480-an rata-rata masuk ateis setiap tahunnya. Itu yang declare, belum lagi yang tidak declare. Makanya gue ketika dakwah itu dengan bahasa dan tema yang pakai rasional. Bahasa gaul aja, jangan pakai bahasa yang rasional. Karena kan orang-orang ateis itu biasanya kan menggunakan akal. Seolah-olah agama ini nggak masuk akal. Jadi jangan yang saudara-saudara. Anak muda nggak nyampe. Pakai WhatsApp bro. Ya kan. Jadi anak muda merasa gue ini ada nih komunitas yang gue mungkin boleh curhat, boleh sharing. Karena anak muda mayoritas kayak sekarang dari sisi finansial aman. Tetapi dari sisi itu yang berbahaya. Anak muda sekarang mohon maaf, semua handphone pasti ada film porno. Sedangkan satanik adalah mendapatkan salah satu sumber keuangan dari film dalam film porno. Nah, keuangan satanik emang dapat dari mana? Emang dari persembahan. Satanik nggak ada persembahan, nggak ada persepuluh, nggak ada kotak amal di satanik, nggak ada pundi di depan, nggak ada. Di satanik nggak ada khotbah. Dibayar nggak tapi anak buahnya? Maksudnya pengikut? Saya digaji, saya bawa orang digaji. Digaji. Bukan digaji, jadi dapat insentif. Fee gitu. Jadi contoh nih, Mongol bawa Habib bertiga nih, satu kepala 500 ribu. Itu bawa doang? Iya, jadi kalau gue bawa 3 orang berarti 1,5 juta tuh. Per hari, sehari. Ritual seminggu 3 kali. Setiap bawa 500. Orang yang berbeda ya. Jadi setiap minggu kan orang berbeda di bawah. Berarti 1,5 juta nih. Satu hari. Kalau dia 3 hari, kalau dia dalam 1 bulan ada berapa puluh kali? Berarti berapa penghasilan Mongol? Siap. Dan mereka dapatnya dari situs porno. Dari kartel narkoba. Kartel narkoba dan situs porno tadi. Dan ada beberapa sponsorship yang lain. Terus kalau di media sosial mereka juga main ada, tapi kalau nggak salah sih kemarin ada beberapa nanya katanya nggak bisa diakses. Tapi mereka aktif mendakwahkan itu. Nggak ada pendakwaan. Mau ngapain? Mau sharing kitab Satanic Bible ayat 5? Nggak ada. Jadi gimana dia kalau nyebar ini? Nggak ada. Kita di Satanic aja hanya baca doang. Itu Satanic Bible emang dibuat sama siapa? Malaikat Jibril datang ke Anton LaVey? Nggak ada. Malaikat Jibril datang ke Bunda Maria dalam bentuk Kristen namanya Gabriel. Di Islam datang ke Nabi Muhammad namanya Jibril. Emang malaikat Tuhan datang ke Anton LaVey terus bikin Satanic Bible? Nggak ada. Itu hanya tulisannya dia, tapi diilhami oleh seseorang. Yang dari jalur yang menjadi lawan kebenaran. Si Anton LaVey ini pendiri utamanya. Sebenarnya kan sebelum Anton LaVey udah ada Aleister Crowley. Udah ada sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin secara formal Anton LaVey berbentuk jadi Church of Satan baru di zaman
Eliezer sama Anton. Oke, itu tahun berapa berarti? Di gue nggak ngafalin tahun berdirinya, males ngapain kita di Iya. sekolah nggak ada ulangan Nggak, tapi umum. lama banget. Udah lama. Anton Lafayette 100 udah tahun? meninggal. Udah lama banget, tahun 60-an tuh kalau nggak salah. 60-an, oke. Udah lama banget pokoknya. Kalau ditanya kapan berdirinya gereja setan, kami nggak pernah merayakan ulang tahun gereja. Kirain maulidahan Nggak gitu lah. ada, nggak ada. Hari lahir Lucifer nggak ada. Di Lucifer aja kita nggak tahu ulang tahunnya kapan. Lagian kalau Lucifer ulang tahun dibawain ke ulang tahun, bagaimana dia niup? Iya. Ini kan kalau dia niup celaka semua. Malah makin gede. Ini meninggal. Lah itu lahirnya di mana, Ol? Di Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Masuk di Indonesia kapan? Sebenarnya Lu tahu masuk ke Indonesia dari tahun 76 udah ada. Itu masih dari si Ogi. Pada nama Children of God. Padahal itu di zaman Pak Harto ya. Yang ketat-ketatnya banget kan, negara tertutup banget. Yang bilang siapa? Ya, gue yang bilang. Tapi Ya ternyata masuk mereka. banyak kedip-kedipan kan di antara. Semua kan baliknya dikedip-kedip. Iya. Sama itu kan berlaku sistem kedipan. Iya, kedip. Oke. Oke. Nah, ritualnya selain nyanyi-nyanyi apa? Ya, Kok? nyanyi, ada pembacaan kitab sucinya yang namanya Apa kitab suci? Satanic Bible. Oh, satanik. Dijual Bib di Indonesia. Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya Makanya semua Satanic agama. Bible bukan utamanya kan? Ah. Satanic Bible bukan Satanic Quran, bukan Satanic. Sekarang lainnya. mau dipertanyakan kenapa hanya kata Satanic Bible? Kenapa tidak ada Quran satanik gitu Iya. kan? Sekarang pertanyaan balik, yang di satanik itu kan yang menyatakan di agama Kristen tuh ada Tritunggal. Sekalipun ada pro dan kontra. Iya. Karena ada yang tidak percaya. Hmm. Nah, satu hal yang pasti di dunia satanik memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Okay. Menurut satanik. Oke. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu. Karena di Alkitab nih mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya, Saya iya, juga iya. beragama Kristen. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4 Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Oke. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Iya. Sistematisnya terus nggak ada jeda. Iya. Sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya Nah, diisi oleh mereka. dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Itu yang kemudian- Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Iya. Ketemu ini. Ngomong-ngomong, Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Iya. Al-Fatihah gue hafal, Yusuf gue hafal, Surat Yusuf hafal. hafal buat cincin. Dulu kan kita dapat informasi buat lu yang masih jomblo, ya kan beli Iya, Ruby atau Safir, bacain surat Yusuf, lanjutin Al-Fatihah 3 kali atau 9 kali, pasti dapat tuh Lo cewek. yakin itu dulu? Iya kan dulu. Padahal lo Kristen gitu. Dulu kan pergaulan kita kan tidak membatasi diri. Kita Iya. jangan kan gue yang paling gue kesel tuh kadang-kadang di agamaku tuh, apalagi kita sesama Kristen nih, anak-anak Tuhan sesama itu pada sok-sok rohani. Sedangkan hidup itu kan sebenarnya gue bilang kompromi hidup tuh penting. Iya. Yang nggak boleh tuh dosa.
Betul, betul. Iya dong, Bib, lu sakit nih lagi ngenes, ada orang tersenyum, nggak mungkin dong lu maki-maki. Tetaplah harus tersenyum sekalipun menyakitkan, gitu kan? Iya kan? Atau lu ngelihat cewek lu sama cowok yang lain, nggak mungkin dong lu timpuk batu. Tetap tersenyum sekalipun hatiku pedih, gitu. Itulah kompromi hidup. Nah, gue pelajari, Bib. Bahkan gue pernah baca salah satu risalah tentang Nabi Muhammad mengajarkan hakikat manusia itu seperti air. Masuk di gelas berbentuk gelas, masuk di botol berbentuk botol, ditaruh di piring berbentuk piring, ditaruh di kulkas akan membentuk seperti wadah yang ditempati, tetapi hakikatnya tidak pernah berubah. Tetap air. Air. Gila. Jadi itu tuh risalah Nabi tuh, ajaran Nabi Muhammad. Jadi maksudnya begini, kita mau masuk di lingkungan sejelek apapun, kalau kita tidak jelek, kita nggak akan pernah terpengaruh. Betul. Karena didikan itulah yang membentuk fondasi. Oke. Gitu. Keren berarti itu. Jadi di satanik itu baca Satanic Bible nggak ada khotbah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mungkin sebelum itu. Jadi lo terinspirasi dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Banyak gue pelajari. Berarti lo hafal syahadat nggak? Belum. Nanti aja. Udah ada pendekatan, ada Gus Miftah. Jadi maksudnya Mongol tuh, kita tuh mempelajari sisi positif dari setiap hal itu penting. Betul. Karena kalau kita mau fanatisme terhadap agama itu boleh, tetapi dipertanyakan kembali kesanggupan diri lu bisa nggak? Betul, gue setuju. Kita penting untuk belajar agama lain, minimal agar kita kemudian kenal agama lain bahwa semua agama itu baik. Kan ajarannya di Mongol, di Kristen kan segala sesuatu yang kita ambil hanya positif. Ngapain kita ngambilin negatifnya? Ya tuh, sama juga di satanik. Di satanik kita jujur aja, kalau boleh bilang kita penyesat iya. Tetapi ajaran yang kita terima, gua boleh jujur, nggak semuanya tentang jelek. Yang positif apa aja? Unity. Apa itu? Persatuan. Yoi. Ada satu teman punya masalah keuangan. Kita nggak ada tuh, mari kita berdoa. Nggak ada. Berdoa gak selesai. Pinjol tetap WA. Nggak ada. Itu saya ngomong di podcastnya Denny Sumargo. Saya ngekos toh. Ibu kos minta uang kos. Gua nggak punya duit, Bib. Gua datang ke pendeta, ke tempat Mongol Badak. Gua bilang sama Pak Gembala, Pak Gem, boleh nggak gua pinjam duit? Nanti gua ganti. Udah kerja nih, Pak Gem. Ini ada surat-surat kita kerja. Lu tadi manggilnya Pak Gem. Pak Gem toh, kan Gembala toh. Dia bilang, oh ya udah Mongol, kita berdoa ya. Amin. Terus gua bilang, dia bilang begini, pokoknya Mongol tetap yakin dan percaya mujizat itu nyata, bla 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 bla. Tuhan Yesus memberkati, kita ketemu lagi hari Minggu ya Mongol ya. Tetap beriman. Gue kan bingung. Kan gue butuh duit. Oke. Gue pulanglah ke tempat kos. Dipanggil sama ibu kosnya. Sini kau Mongol, ada dong hepengnya. Gue langsung bilang, Bu kos kita berdoa yuk. Kan soalnya tadi gue didoain. Iya kan? Nah kalau kami di satanik, mohon maaf Chef, Habib nggak ada. Oke. Sumpah Habib nggak ada begituan. Yang ada ini. Emang lu udah lagi ada masalah? Gue harus bayar begini-begini. Oke, gue punya 500. Lu punya berapa? Gue skip dulu ya bos. Gue cuma 50. Gue 100. Gue 500. Gue 100. Padahal gak ada konsep zakat, sedekah per 10-an. Terkumpul berapa? Ya cuma 2.100.000. Lu butuhnya berapa? 3 juta. Ya udah lu cari 900 ya. Nih kita punya 29, 21. Sekarang setidaknya Bib, membuat orang itu tersenyum ya cukup. Iya. Kita setidaknya meringankan bebannya. Iya. Bukan didoain tambah mumet otaknya. Iya betul. Karena doa itu fungsinya hanya sebagai pemberian berkah.